Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan semua, apa kabar? Kembali di tutorial kali ini, saya akan mencoba membuat simulasi alarm motor anti maling untuk edisi Yamaha Xeon ya, dengan alat yang sederhana. Kenapa untuk Yamaha Xeon? Karena di video sebelumnya saya praktekkan ini untuk motor Yamaha Xeon ya. Mungkin untuk motor lain nanti akan coba saya kembali buat videonya ya. Karena mungkin setiap motor ada perbedaan di instalasi kelistrikannya sehingga perlu uh, simulasi yang berbeda, output ataupun cara yang berbeda. Di hadapan saya ini sudah ada beberapa gambaran ya. Yang pertama ini untuk alat utamanya tentunya ada baterai ataupun aki motor 12 volt yang barang tentu ini sudah barang wajib ya untuk motor-motor zaman sekarang terutama. Dan ini gambaran untuk body atau body motor ataupun ground ya. Dan yang ketiga adalah modul engine, modul berbagai macam alat kelistrikan di sini termasuk relay, termasuk juga CDI, termasuk mungkin injection ya. Saya kumpulkan di sini saja supaya lebih mudah. Dan ini gambaran sebagai kunci kontak aja, kunci kontak utama, kunci motor. Seperti biasa yang kita gunakan kalau mau menghidupkan motor menggunakan kunci kontak. Ini ya untuk gambaran simulasinya. Dan ini merupakan saklar tambahan yang akan digunakan untuk mengaktifkan alarm tadi ya, yang sudah kita gambarkan seperti ini, dan menggunakan 6 kaki ya, 6 kaki meskipun nanti hanya yang dipergunakan hanya 5 kaki saja. Dan ini untuk simulasi switch klakson untuk yang ada di stang. Seperti biasa kita menggunakan klakson, dan ini untuk gambaran klaksonnya yang saya gambarkan seperti ini aja supaya lebih paham, supaya lebih mudah ya. Oke, yang pertamanya sudah barang tertentu kita akan mencari urutan kabel dari baterai menuju kunci kontak ya. Taruhlah ini kabel body yang menuju kabel kontak ya. Nah, ini dia. Dan tentunya untuk min sudah barang tentu untuk motor minnya langsung terhubung ke body. Ini kabelnya kabel besar, kabel body besar seperti biasa, langsung dibaut ke body, menyatu gitu. Dan untuk kabel kedua dari kunci kontak ini seperti biasa terhubung ke engine ya. Nah, seperti ini. Di sini seperti biasa soket, ada 2 buah soket untuk penghubungnya ya. Saya sengaja untuk sementara putuskan supaya lebih paham. Kalau untuk aslinya ini terhubung langsung ya. Kalau untuk keadaan motor belum kita pasang ini terhubung langsung. Seperti ini juga terhubung langsung ya, ada konektor seperti biasa untuk soket sambungannya. Dan untuk modul minnya seperti biasa terhubung di min baterai ya. Dan berikutnya klakson seperti biasa untuk Xeon. Kalau saya perhatikan kemarin untuk khusus untuk Xeon nih, mungkin di motor lain berbeda. Yang masuk di switch ternyata kabel min ya. Dan untuk yang positifnya supaya lebih mudah,
seperti ini ya simulasinya supaya lebih mudah. Masuk di engine juga karena di sini ya banyak sekali relay. Kalau saya perhatikan ini ada beberapa komponen sebagai fungsinya sebagai relay. Dan untuk negatifnya ataupun masuk switch juga tidak langsung terhubung ke ground ini ya. Untuk min ya, min klakson ini tidak langsung terhubung ke ground, ternyata dia melalui engine modul dulu ya. Jadi mungkin di sini fungsinya ada relay yang kalau kunci kontak dimasukkan ini untuk klakson masuk langsung di engine terlebih dahulu ya. Ini simulasinya seperti ini. Jadi tidak langsung terhubung ke body untuk klakson, untuk min klaksonnya, supaya lebih paham. Dan bagaimana caranya untuk mengaktifkan alarmnya atau membuat alarmnya? Di sini saya sudah siapkan sebuah saklar ya. Simulasinya seperti ini. Untuk tipe yang kemarin dibuat di motor Xeon, kebetulan saklarnya fungsinya sebetulnya sama saja, cuma fungsi pergeserannya. Kalau untuk tipe yang saya pakai kemarin di motor Xeon, sewaktu handle digeser ke arah on, yang terjadi kontak adalah antara 2 dan 4 ya. 2 dan 4, 1 dan 3. Sebaliknya kalau handle digeser ke arah off, yang terhubung adalah 4 dan 6, 3 dan 5. Mudah-mudahan lebih paham ya. Nah, untuk kali ini kita akan mainkan kabel antara kabel kunci kontak dari kunci kontak yang terhubung ke engine dan klakson sebagai alarmnya. Kita ambil dari poros tengah atau poros 3 atau 4 ya. Ini untuk memutuskan dari kontak ke engine saya gunakan di pin 3. Boleh di pin 4 juga, tapi harus selaras nanti dengan pin 2 ya. Jadi harus sejajar. Dari pin 3 kita akan sambungkan ke pin ini, katakanlah 1, ini 2 ya, pin 2 kunci kontak. Dan untuk pin 1 saya hubungkan ke pin yang masuk ke engine. Ini ya. Terlebih dahulu kabel yang menuju ke engine dari kunci kontak putuskan di sini ya, ataupun buka, ataupun ya putuskan sajalah istilahnya ya. Dan untuk pin 5-nya, untuk pin 5 saklar ya, ingat, kita hubungkan ke, supaya lebih mudah, plusnya klakson. Nah, ingat jangan ketukar ya, harus masuk ke plusnya klaksonnya. Paham ya? Plusnya klakson dari pin 5 saklar. Selanjutnya masih di saklar ya. Untuk pin 4-nya kita masukkan ke body atau min, sama seperti di sini ya, atau kasih tanda aja lah, ini
arde lah, rumahnya ini arde. Jadi satu kesinambungan ya. Jadi supaya lebih paham, min baterai di sini, atau nanti saya akan hubungkan saja supaya lebih paham. Seperti ini ya. Body ini sama body juga ya. Dan untuk pin 2-nya, pin 2 dari saklar, kita langsung hubungkan ke min klakson. Jadi jangan sampai ketuker ya. Kenapa? Kalau ketuker nanti ini ada short antara plus dan min dari saklar klakson dan dari kunci kontak, nanti itu bisa berbahaya. Karena untuk saklar klakson ini arus min yang diputus terlebih dahulu. Jadi kerjanya seperti ini ya. Karena saklar on, kalau di on kan yang kontak antara kaki 1 dan 3, 2 dan 4 otomatis. Oke, ini ada kesalahan ya. Salah karena ini saya lupa. Jadi jangan terhubung ke sini. Sorry, ada kesalahan. Jadi kaki pin 6 seharusnya pin 6 ya, yang masuk ke min klakson. Ini ada kesalahan, saya ralat. Jadi kerjanya seperti ini. Apabila saklar kita geser ke posisi on, motor berarti dalam keadaan normal ya, seperti biasa siap dipakai. Karena yang kontak adalah antara 1 dan 3. Berarti otomatis untuk kabel kontak tidak terganggu, maksudnya menyambung kembali arus dari baterai ke engine melalui kunci kontak dan saklar ini ya, kembali normal. Sedangkan untuk 4 dan 6 itu tidak tersambung ya, jadi ground tidak langsung masuk ke min klakson. Sementara kalau digeser ke arah off, sebenarnya ini saklar bukan on off tapi on on ya seharusnya, karena ke situ ke atas on, ke bawah on juga, tapi beda posisi saja. Untuk kalau kita geser ke arah off, saya ulangi, yang connect adalah 3 dan 5. Sementara 3 pin nomor 5 masuk di positifnya klakson. Ngerti ya? Sementara 5, saya ulangi, masuk di positifnya klakson. Otomatis kalau ini kunci kita kontakkan, nomor 3 akan mendapat supply tegangan positif dari baterai. Otomatis nomor 3 connect ke nomor 5. Nomor 5 masuk di plusnya klakson. Sementara min klakson sudah terhubung dengan ground, karena ini dimasukkan ke ground ya, nomor 4. Supaya lebih paham, saya ulang-ulang. Sementara ground atau min klakson sudah terhubung dengan ground, karena ini kontak, otomatis kalau kunci dikontakkan, masuklah arus positif ke pin 3 saklar dan ke pin 5 saklar. Dari pin 5 masuk ke positif. Otomatis klakson akan berbunyi. Oke. Sementara engine kalau posisi di off kan, otomatis karena tegangan sekarang sudah bergeser ke klakson ataupun dari nomor 3 ke nomor 5, nomor 1 tidak dapat suplai tegangan atau tidak dapat arus DC positif dari baterai, dan otomatis engine tidak berfungsi. Oke? Sekali lagi, kalau posisi off atau posisi alarm sedang aktif, oke, ini katakan alarm ya, supaya lebih mudah.
Kalau posisi alarm sedang aktif, otomatis engine tidak dapat supply karena posisi saklar sedang bergeser ke arah sebaliknya. Otomatis antara 1 dan 3 tidak terhubung. Oke. Otomatis 1 dan 3 tidak terhubung, dan barang tentu karena 1 terhubung langsung ke engine tidak dapat supply arus positif dari baterai ya. Meskipun kunci kontak kita kontakkan, justru yang aktif malah klakson yang akan berbunyi. Meskipun klakson tidak berbunyi, istilahnya mati, tapi engine dijamin tidak akan mendapat supply dan otomatis motor tidak akan bisa di starter, tidak akan bisa hidup ya. Karena untuk tombol starter, tombol maksudnya untuk tegangan untuk ke starter, tegangan ke injection terkumpul di sini ya, dibagi-bagi dengan modul engine di sini ya, dengan menggunakan sistem relay ataupun apapun lah. Ini khusus untuk Xeon. Jadi fungsinya seperti itu. Kalau kita mau aktifkan alarm, kita tinggal geser saklarnya ke posisi off. Dan untuk kembali normal, kita tinggal geser ke posisi on. Untuk ke posisi on, maksudnya untuk kembali normal, otomatis saklar kita geser harus ke posisi on ya. Jadi engine kembali mendapat supply karena arus DC dari kontak masuk ke pin 3 dan pin 3 masuk ke kaki 1 ya, istilahnya kaki 3 masuk ke kaki 1 saklar dan kaki 1 saklar terhubung ke modul engine. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Kalau tidak paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Ini untuk Yamaha Xeon ya, mungkin ada perbedaan di motor Beat. Saya sudah buat di motor Beat, tapi belum saya buatkan videonya. Kemungkinan di waktu yang akan datang akan coba saya buatkan, karena ada sedikit perbedaan untuk motor Beat dan untuk Yamaha Xeon ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk mencoba, tapi saya sarankan kabel tambahannya gunakanlah kabel body yang standar yang benar-benar kuat, supaya tidak terjadi konsleting ya, ataupun kabel meleleh, itu jangan sampai terjadi. Dan gunakan saklar juga yang kualitasnya bagus, jangan asal-asal saklar ya. Banyak sekali di toko-toko untuk saklar seperti ini ya. Terima kasih atas waktunya yang udah nonton. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.